barangkali memang tidak bisa dianggap remeh. Hampir praktis tidak melakukan banyak hal, sehingga lebih praktis kita banyak mengenal dan mengingat gubernur yang kedua sudah dia, yaitu Pak Zainal Abidin Pagar Alam. Baik dia sebagai residen, bupati di beberapa kabupaten dan kemudian menjadi gubernur. Pak Zainal Abidin Pagar Alam jauh lebih kita kenal sebagai gubernur yang banyak mengawali atau meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Provinsi Lampung. Dan tiga yang saya ingat pendekatan beliau, tiga program yang tampaknya menjadi ciri khas beliau adalah merintis atau membuka daerah-daerah yang terisolir. Pada saat itu memang Lampung boleh dikatakan baru mempersiapkan segala sesuatu, terutama dalam sistem pembangunannya. Banyak pada waktu itu suatu upaya-upaya yang dilakukan oleh gubernur ya, untuk menghubungkan, terutama sekali dari sisi perhubungan, misalnya pembuatan jalan ya antara kecamatan, ya, kemudian antara kabupaten, ya, dan juga dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke arah ibu kota provinsi. Yang kedua, sangat concern beliau dengan pendidikan. Di Kota Bumi mendirikan SMP, di Tanjung Karang beberapa sekolah juga didirikan oleh beliau. Dan yang paling gampang kita ingat adalah Universitas Lampung, yang sekarang mahasiswanya di atas 20.000, juga beliau yang merintisnya. Pada waktu itu Universitas Lampung berdiri tahun 65 yang langsung ditangani oleh gubernur yang pertama Pak Kusno Payo, dan kemudian pada waktu itu kita baru mempunyai dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum yang berasal dari Unsri, pecahan dari Unsri. Kemudian berikutnya setelah Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam, kita bertambah 3 lagi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian juga Fakultas Pertanian, kemudian juga Fakultas Teknik. Yang ketiga, program beliau yang menarik adalah kesehatan, sehingga boleh dikatakan beliau sangat berjasa meletakkan dasar-dasar pertumbuhan Provinsi Lampung sekarang. Kemudian berlanjut tahun-tahun berikutnya, ya, baik oleh Gubernur Pak Sutioso, ya, kemudian diganti dengan Pak Yasir Hadibroto, ya, kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Pujono Prajono, Pak Pujono Pranyoto, kemudian Pak Umarsono. Kemudian pada waktu itu saya juga masih di pemerintahan, ya, terutama bergerak di lapangan pada umumnya, ya. Nah, di sana terjadi pembangunan yang berorientasi dengan filosofi yang cukup bagus pada waktu itu, yaitu filosofinya adalah bagaimana memeratakan pembangunan, kemudian mengangkat daripada perekonomian rakyat. Nah, rakyat Lampung kita ini kan kebanyakan itu bergerak di dalam bidang pertanian. Maka pada waktu itulah dibangun secara simultan, secara berkesinambungan pembangunan jaringan-jaringan irigasi, kemudian pembangunan rawa-rawa dan sebagainya. Sehingga Lampung kita kenal pada waktu itu suatu provinsi yang sangat baik sekali, ya, di dalam orientasi pembangunan bidang pertaniannya. Sehingga akhirnya Lampung kita kenal sebagai suatu provinsi agribisnis. Tahun 90-an barangkali adalah salah satu fase pembangunan di Lampung yang juga menempatkan Lampung sebagai daerah yang menarik, tidak lagi hanya untuk transmigran, tetapi juga adalah investasi. Kita melihat berapa perkebunan besar, industri mulai masuk. Kalau kita lihat di Provinsi Lampung, sumber daya manusianya juga bisa diandalkan, kemudian sumber daya alamnya juga bisa diandalkan, terutama agribisnisnya, yang ini ternyata belum terkelola dengan baik. Kita tahu bahwa gula ini juga
pemasok hampir 50% itu kebutuhan Indonesia ini ya, termasuk juga berasnya sebetulnya. Nah ini kami Universitas Lamongan mendukung program pemerintah yang akan melakukan sentra agrobisnis. Kalau kita berbicara agrobisnis, maka kita akan membicarakan masalah industri hulu dan industri hilir. Maka tata ruang itu harus diatur. Industri hilir ringan atau berat di mana proteinnya. Jangan sampai merusak lingkungan secara keseluruhan. Pada fase gubernur yang sekarang, barangkali di awal reformasi, tantangan pun menjadi lain. Pemekaran wilayah cukup besar, dari 4 kabupaten dan kota, kemudian sekarang sudah menjadi 14 kabupaten-kabupaten bertambah, dan kemudian tentunya ini mengurangi beban gubernur. Tetapi tantangan bagi semua bupati, wali kota, dan gubernur, apakah karena percepatan yang begitu tinggi ataukah beban yang begitu tinggi, ternyata angka kemiskinan masih mengkhawatirkan. Kita termasuk provinsi yang tergolong miskin di Sumatera. Masalah kemiskinan di Lampung itu alhamdulillah ya, mungkin makin lama makin berkurang ya. Artinya pengentasannya terus diupayakan. Sebenarnya mengatasi kemiskinan ini kan dari dulu sudah ada ya. Misalnya dengan program kita dulu kita kenal dengan program Cakai Sambayan ya. Bergotong royong kita untuk mengentaskan daerah-daerah yang tertinggal ya. Karena disitulah sebenarnya kantong-kantong kemiskinan ya. Jadi kalau kita mau betul-betul meningkatkan taraf hidup masyarakat ya di daerah pedesaan, maka sarana ekonomi di daerah pedesaan tersebut memang harus ditingkatkan. Di era gubernur sekarang ini, Bapak Zainal Abidin Pakar Alam juga Sarudin ini juga sangat penting karena adanya rencana jembatan Selat Sunda, kemudian jalan Kota Baru, yang lainnya. JSS jangan dilihat hanya sebagai sebuah jembatan, tapi dia adalah upaya menyatukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Kita sudah tahu Jawa juga bebannya cukup besar, tetapi kita juga paham pertumbuhan ekonomi masih banyak berpusat di sana, sehingga hubungan ini harus dicermati dengan baik oleh kita semua.